Ya guys, balik lagi di Pakling Demit ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga dilindungi, semoga sehat selalu dari wabah COVID-19 ini. Sekedar berita aja, info bahwa tadi sekitar jam 3 ya, gue melihat sekilas aja berita, dan gue cukup mengapresiasi kebijakan yang baru terkait dengan by the way ini kebijakan domestik ya, dalam negeri, tapi berkaitan dengan kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga kembali BI. Kalau kita tahu, mungkin kalian juga udah lihat dari berita bahwa Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya dari 4,5 ke 4,25 kalau nggak salah, dan lending sama deposit facility juga diturunin. Dan yang gue mau lihat di sini adalah ya ini sebagai bentuk dari antisipasi pemerintah juga sih, dalam rangka untuk memberikan stimulus ya, karena memang pada saat ini juga diperlukan pelonggaran likuiditas di pasar, karena memang itu yang bisa mendorong sektor real untuk bergerak gitu saat ini. Dan terlepas gue nggak mau bahas mungkin secara teknisnya, cuman kebijakan ini gue rasa sangat baik untuk di pasar saat ini, karena memang itu tadi sesuai dengan kondisinya saat ini yang memang terdampak sekali COVID. Sebenarnya kita nggak melihat di Indonesia doang, sebenarnya juga di negara-negara lain juga sebetulnya juga seperti itu kebijakannya. Bahkan juga ada yang lebih rendah daripada suku bunganya ya, by the way, yang lebih rendah daripada Indonesia pun ada gitu. Dan kalau kita melihat di Eropa sendiri pun di Inggris pun suku bunganya sekitar 0,1-an, udah menyentuh 0 ya. Memang langkah-langkah ini juga gua rasa juga untuk memerangi inflasi ya, karena inflasi kita juga untuk bulan ini juga rendah ya, tergolong rendah. Datanya mungkin bisa kalian cari sendiri, gue nggak perlu nunjukin datanya. Intinya stimulus ini ya salah satunya untuk memerangi inflasi juga sih, karena memang ketahuan juga untuk memberikan dampak bukan untuk memberikan dampak ya, memang COVID ini berdampak sekali kepada sektor, baik dari supply side ataupun demand side ya. Makanya inflasinya ketahuan rendah banget. Makanya ya salah satu caranya sih seperti itu kalau untuk moneter ya. Cuman kita juga lihat juga negara-negara lain ya, mungkin seperti Amerika atau ya tadi Inggris contohnya, yang memang suku bunganya boleh kalian cek sendiri itu rendah, di kisaran 0 terakhir gue lihat kalau nggak salah ya, di sekitaran 0%. Dan bahkan ya mungkin ada rencana untuk membuat suku bunganya negatif ya. Dan memang hal ini sih sebetulnya udah terlanjur dalam ya pukulannya buat perekonomian dunia terkait dengan COVID-19 ini. Dan menurut gue ya salah satu cara dari otoritas moneter ini, termasuk Indonesia nih, gue rasa udah cukup tepat ya. Dan juga kita melihat bahwa di antara stimulus moneter juga mungkin yield obligasi Indonesia juga sampai saat ini juga masih cukup menarik ya, kalau gua bandingin dengan negara-negara lain yang mungkin itu bisa menarik dana juga, menarik dana asing juga ke Indonesia, sehingga sektor-sektor real mungkin nanti bergerak gitu, ataupun ya untuk menambah lah pembiayaan yang mungkin digunakan untuk stimulus ini gitu. Dan ya balik lagi, semoga aja dari penurunan suku bunga ini ya, kita harapkan bahwa perekonomian dunia termasuknya Indonesia mampu pulih lagi dari COVID gitu kan. Kita tinggal menunggu pertumbuhan ekonomi kuartal 2 seberapa efektif stimulusnya, nanti kita akan lihat saja dari pertumbuhan ekonomi kuartal 2, karena di Amerika pun sendiri masih diperkirakan akan tumbuh negatif. Itu akan lebih parah. Gue juga sedikit bahas di Pakling Demit 1 yang membahas proyeksi Fed terkait pertumbuhan Amerika yang
kuartal 2 tuh bisa sampai minus 52% pertumbuhan ekonominya. Dan mungkin ya itu dampak, mungkin karena dampak isu adanya second wave corona dari COVID-19 ini. Dan mungkin ya semua, bukan Indonesia aja, semua dunia sedang berjaga-jaga dari sisi ekonominya, sedang ambil posisi lah, bertindak bertindak dikala sektor private atau sektor swasta itu lagi lesu kan. Nah, pemerintah di sini mengambil langkah gitu kan dari sisi moneter, basically yang gue bahas tadi. Dan kita berdoa aja tetap semoga bahwa COVID ini akan segera berakhir ya, apapun vaksinnya atau apapun kedepannya, ya kita berharap aja COVID ini segera usai, segera berakhir, dan supaya recovery-nya juga negara-negara bisa saling membantu, tingkat daya beli dari negara-negara lain juga meningkat lagi, kembali pulih untuk mendorong ekspor kita juga salah satunya. Dan ya menurut gue ya itu tadi, intinya adalah gue melihat berita ini secara sekilas doang by the way, cuman yang gue tangkap bahwa memang kebijakan ini memang selayaknya sih perlu untuk dilakukan ya, karena untuk ya itu tadi, kalau kita mengaitkan dengan ilmu teori ekonomi dengan yang makroekonomi, bahwa kebijakannya sudah tepat seperti itu untuk melakukan stimulus perekonomian dari sisi moneter pastinya. Dan juga kita harap juga bahwa kondisi ekonomi ini segera pulih ya, termasuk maupun dari UMKM, manufacturing segala macam, supaya juga tidak terjadi penurunan supply juga, akan meningkatkan yang akan meningkatkan harga. Tapi di sini kondisinya juga permintaan juga lemah, makanya terjadi penurunan harga juga. Makanya pemerintah juga otoritas moneter juga melakukan stimulus moneter tadi dengan menurunkan suku bunga acuan. Jadi itu aja berita yang pengen gue sampaikan hari ini. Semoga kita terus dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia ini, dan kita selalu melek akan berita-berita terbaru atau keadaan-keadaan sekitar kita, baik dari sisi ekonomi ataupun yang lainnya, atau dari segi politik atau politik luar negeri segala macam. Sebaiknya kita mulai melek, dan ya itu aja sih berita. Dan by the way, intinya menurut gua kebijakan ini sangat cocok, sangat tepat. Tapi untuk melihat efektifnya nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Oke, sekian aja berita dari gua. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi teman-teman yang mungkin nggak sempat baca berita ya, atau belum dengar berita tentang penurunan bunga acuan ini. Semoga bermanfaat, dan see you next podcast maksud gua. Bye bye, thank you.